Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Johara Alicia Arifin dan rekan saya. Clarandara Puspa, absen 7. Kami perwakilan dari kelompok 4 penelitian sosial kelas 10-7 dengan judul Studi Kasus tentang Tingkat Kemandirian Siswa kelas 10 SMA Negeri 39 Jakarta yang diasuh oleh orang tua yang sibuk bekerja. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami setelah 1 bulan. Nah, langsung saja ke slide sebelum selanjutnya. Sebelumnya, eh, penelitian ini dipimpin oleh saya, Johara Syarifin, dan dibimbing oleh Pak Fedri Apri Nugroho, SPD. Nah, kita mulai ke latar belakang. Umumnya, proses tumbuh kembang seorang anak harus didampingi dan diperhatikan secara langsung oleh kedua orang tuanya. Namun, di beberapa kondisi, terdapat beberapa anak yang jarang atau bahkan tidak didampingi secara langsung oleh kedua orang tuanya. Hal ini umumnya disebabkan oleh pekerjaan kedua orang tuanya, yang menyebabkan anak tersebut harus mengandalkan dirinya sendiri atau meminta bantuan dari orang lain selain orang tuanya seperti asisten rumah tangga, tetangga, dan yang lain sebagainya. Nah, dari kondisi tersebut, kemandirian anak akan terbentuk secara alami melalui adaptasi dengan kondisinya. Dan tentunya kemandirian anak tersebut memiliki perbedaan dengan anak yang masih didampingi oleh salah satu orang tuanya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kemandirian siswa kelas 10 SMAN 39 Jakarta yang diasuh oleh kedua orang tua yang sibuk bekerja. Yang kedua, bagaimana pandangan siswa kelas 10 SMAN 39 Jakarta terhadap orang tua yang sibuk bekerja. Lalu di sini ada tujuan penelitian kita. Tujuan penelitian ini yang pertama itu adalah mengetahui tingkat kemandirian siswa kelas 10 SMAN 39 Jakarta yang diasuh oleh kedua orang tua yang sibuk bekerja. Yang kedua, mengetahui pandangan siswa kelas 10 SMAN 39 Jakarta terhadap orang tua yang sibuk bekerja. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti. Manfaat bagi penelitian ini bagi peneliti adalah menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tingkat kemandirian siswa kelas 10 SMAN 39 Jakarta yang diasuh oleh kedua orang tua yang bekerja. Selanjutnya ada menjadi salah satu sumber referensi dan motivasi dalam meningkatkan kemandirian. Yang kedua, bagi audiens. Pertama, itu adalah menambah pengetahuan mengenai sudut pandang siswa kelas 10 SMAN 39 Jakarta yang kedua orang tuanya bekerja dalam menjalankan kesehariannya, lalu menjadi bahan refleksi untuk para audiens. Oke, selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ini kemandirian sesuai dengan judulnya. Kemandirian ini merupakan kata jamak dari kata dasar mandiri. Kemandirian sendiri, menurut Nur Hayati, merupakan kemampuan psikososial dari seorang anak yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak bergantung kepada kemampuan orang lain, tidak terpengaruh oleh lingkungannya, dan bebas untuk mengatur kebutuhannya sendiri. Nah, kemandirian sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada genetik atau keturunan dari orang tuanya, pola asuh orang tuanya, sistem pendidikan di sekolahnya, dan sistem kehidupan di masyarakat lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada siswa atau pelajar. Siswa sendiri merupakan salah satu komponen utama dalam dunia pendidikan. Siswa atau peserta didik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4 didefinisikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pada penelitian ini, jenjang pendidikan yang kami pilih adalah sekolah menengah atas. Nah, sebagai individu di masyarakat, tentunya siswa juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan terpenuhi sebagai bentuk tanggung jawab dan keadilannya sebagai salah satu anggota masyarakat. Nah, yang ketiga ada orang tua. Orang tua sendiri merupakan fondasi utama
dalam sebuah keluarga. Menurut Tamrin Nasution, orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anaknya. Orang tua memiliki peranan yang penting dalam kehidupan anak-anaknya. Terdapat 4 prinsip peran utama keluarga atau orang tua. Yang pertama itu modeling atau menjadi contoh atau panutan bagi anak-anaknya. Jadi sebagai orang tua tentunya orang tua harus memiliki sikap dan sifat yang baik di depan anaknya karena mereka merupakan contoh utama dan pertama bagi anak-anaknya. Yang kedua itu ada mentoring atau pembimbing. Orang tua selain di luar lingkungan sekolah tentunya anak merupakan tanggung jawab dari orang tuanya secara langsung dan penuh. Maka dari itu, orang tua sangat berperan penting untuk membimbing anak-anaknya. Yang ketiga ada organizing atau pengontrol, dan yang terakhir adalah teaching, yaitu mengajar atau mendidik anak-anaknya. Oke, yang selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari tempat, waktu, objek, subjek, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan cara pengolahan data. Yang pertama, tempat. Penelitian ini berlokasi di SMA N 39 Jakarta. Hal ini didasari karena SMA N 39 Jakarta merupakan sekolah dari peneliti. 2. Waktu. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2023. Selanjutnya ada objek. Objek yang kami teliti dalam penelitian ini adalah tingkat mandirian siswa kelas 10 SMA N 39 Jakarta yang diasuh oleh kedua orang tua yang sibuk bekerja. Yang keempat ada subjek. Subjek di sini adalah sasaran atau objek dari penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA N 39 Jakarta yang kedua orang tuanya sibuk bekerja. Yang kelima ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dalam penelitian ini melakukan wawancara mendalam untuk pengumpulan data. Lalu selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling dalam memilih informan yang sesuai dengan kriteria. Lalu ada cara pengolahan data. Data hasil wawancara akan kami olah dengan cara reduksi, pengelompokan, dan penarikan kesimpulan. Nah, sebelumnya saya izin menambahkan untuk kriteria dari informan yang kami pilih di penelitian ini, yang pertama itu tentunya siswa kelas 10 SMA Negeri 39 Jakarta dengan orang tua yang sibuk bekerja, bahkan hingga keluar kota atau keluar pulau. Yang kedua itu tentunya siswa ini dikenal oleh anggota dari kelompok 4 penelitian sosiologi kelas 27. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Nah, dari yang sudah kami diskusikan dengan anggota lain, terdapat 6 pertanyaan pokok dari penelitian ini. Yang pertama, apa itu kemandirian menurut kamu? Nah, dari pertanyaan ini, sebagian besar informan menjawab bahwa kemandirian merupakan keadaan di mana kita bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk melakukan segala sesuatu tanpa meminta bantuan dari orang lain. Yang kedua, apa pekerjaan kedua orang tua kamu? Apakah boleh dijelaskan secara singkat bagaimana kesibukannya? Dari pertanyaan di atas, sebagian besar informan menjawab bahwa pekerjaan orang tuanya adalah seorang TNI dari pihak ayah dan seorang dokter atau perawat dari pihak ibu. Seperti yang kita ketahui, SMA Negeri 39 Jakarta ini berlokasi di sekitar wilayah Kopassus sehingga sebagian besar orang tua dari siswa merupakan seorang tentara. Nah, selain itu ada beberapa informan yang menjawab bahwa orang tuanya ini merupakan seorang PNS, pegawai perusahaan, dan seorang arsitek. Yang ketiga, bagaimana tanggapan atau pendapatmu terhadap kedua orang tuamu yang sibuk bekerja? Dari pertanyaan ini, beberapa informan menjawab bahwa mereka merasa agak keberatan karena quality time atau waktu bersama orang tua mereka jadi berkurang. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menerimanya. Dan beberapa informan lain menjawab mereka tidak masalah selama orang tuanya merasa enjoy dan mereka masih tetap diperhatikan, jadi mereka tidak mempermasalahkannya. Oke, selanjutnya. Nah, pertanyaan keempat, apa saja tugas dan tanggung jawab kamu ketika kedua orang tua kamu bekerja?
dan bagaimana cara kamu menghandle tugas tersebut agar tidak bertabrakan atau berantakan. Nah, dari pertanyaan ini, beberapa informan menjawab bahwa tugas rumahnya dibantu oleh asisten rumah tangga atau ART. Nah, sebagian informan juga menjawab beberapa tugas rumahnya ini dikerjakan oleh dirinya sendiri agar informan merasa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang kelima, apakah ada hambatan atau tantangan ketika kamu mengerjakan tugas serta tanggung jawabmu ketika kedua orang tuamu bekerja? Dari pertanyaan ini, beberapa informan menjawab merasa tidak ada kesulitan atau hambatan karena di pertanyaan sebelumnya mereka dibantu oleh ART. Nah, beberapa informan lain juga menjawab kesulitan atau hambatannya ini biasanya disebabkan oleh rasa malas dari dirinya. Jadi, mereka terkadang kesulitan hingga ujung-ujungnya tidak mengerjakannya karena mereka malas. Ada juga karena yang capek dengan tugas sekolah. Nah, yang terakhir, dari pengalamanmu, apakah kamu sudah merasa mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan semua tugas dan kewajibanmu, baik itu tugas rumah atau tugas sekolah, ketika kedua orang tuamu bekerja? Dari pertanyaan ini, beberapa informan menjawab merasa kurang karena masih dibantu oleh ART. Beberapa informan juga menjawab sudah lumayan mandiri, dan terdapat beberapa juga yang dengan percaya diri menjawab sudah sangat mandiri. Udah. Kesimpulan dan saran dari penelitian kita adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah siswa kelas 10 SMAN 39 Jakarta yang diasuh oleh kedua orang tua yang sibuk bekerja memiliki tingkat kemandirian yang relatif menengah ke tinggi, karena mereka sudah mampu untuk melakukan segala sesuatu sendiri, meskipun beberapa ada yang dibantu oleh ART. Yang kedua adalah siswa kelas 10 SMAN Negeri 39 Jakarta yang diasuh oleh kedua orang tua yang sibuk bekerja memiliki tanggapan awal bahwa kedua orang tuanya yang bekerja ini cukup menyulitkan mereka. Karena untuk berkomunikasi, mereka lebih susah untuk berkomunikasi secara dekatnya. Namun, sering berjalannya waktu, mereka sudah bisa menerima dan terbiasa dengan hal tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan yang sudah dibuat peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut. Kemandirian merupakan hal dasar yang tertanam dalam setiap individu. Oleh karena itu, berbagai remaja yang hebat dan tanggung jawab, kita harus memiliki tingkat kemandirian yang tinggi agar kita tidak terus-menerus bergantung pada orang lain. Lalu yang kedua, kesulitan atau tantangan yang paling sulit ditaklukkan dalam diri kita adalah rasa malas. Oleh sebab itu, kita harus melawan rasa malas tersebut dan jangan biarkan diri kita dibelenggu oleh rasa malas yang kedepannya akan membebani kita. Oke, jadi di sini adalah bukti atau dokumentasi dari wawancara yang telah kita lakukan. Kita melakukan wawancara dengan cara secara langsung dan juga melalui media internet, yaitu Zoom atau Google Meet. Yang pertama ini, informan kita dari kelas 10-6 bernama Kolila melalui Izin Google koreksi, Meet. Kolila itu 10-4. Oh, informan kita bernama Kolila, kelas 10-4. Yang kedua ada Hasnana Wangbulan, kelas 10-3. Yang selanjutnya yang di sini ada Frianka, anak kelas 10-2. Lalu di bawah Frianka ada Muhammad Mafas, anak kelas 10-8. 10-8. Lalu sebelahnya ada, sorry, aku nggak terlalu tahu namanya, tapi biasa disebut siapa aja? Dila. Dila, anak kelas 10-10. Di bawahnya di sini ada yang namanya Rebecca, dari kelas 10-6. Sini dari kelas kita sendiri, yaitu kelas 10-7, bernama Rakaya Abimanyu Dewandono. Di sebelahnya ada yang bernama Andika dari kelas 10-9. Dan di sebelahnya lagi yang paling terakhir ada Nadia dari kelas 10-5. Sekian informan kita. Dan sekian juga presentasi yang kita lakukan hari ini. Apabila ada Sekian. kesalahan kata maupun penulisan, mohon dimaafkan.
Sekian presentasi dari kami berdua. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada penonton dan juga kepada anggota kelompok kami yang belum kami sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu ada Valisiana Safaira, ada Muhammad Dafa Arsena, dan Pandai Karmi Ardani. Nah, untuk pembimbing juga kami berterima kasih banyak atas bimbingannya selama kegiatan penelitian dari bulan Februari hingga Juni ini. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penelitian dan hasil penelitian yang telah kami paparkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.